Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koji Abdillah dengan NIM 22210021 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat, kedua, hak dan kewajiban warga negara, ketiga, identitas nasional, dan yang keempat yaitu wawasan Nusantara. Materi yang pertama yaitu mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat. Kenapa penting? Karena pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman kepada warga negara agar menjunjung tinggi keberadaan negara dan bangsa, agar tetap menjadi bangsa yang merdeka, adil, dan makmur dalam kehidupan bernegara. Kemudian untuk menjalankan Undang-Undang 1945 untuk menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang religius, berperi kemanusiaan, memiliki rasa nasionalis tinggi, dan menjadi bangsa yang cerdas serta yang lain-lainnya. Materi yang kedua yaitu mengenai hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya kembali ke diri kita sendiri, sedangkan untuk kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Di Indonesia sendiri, hak dan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 seperti pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2. Kemudian ada sumber historis, sosiologis, dan politik dalam harmoni hak dan kewajiban di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Awal mula perjuangan hak asasi manusia yaitu terjadi di benua barat yaitu Eropa pada abad ke-17 oleh seorang filsuf asal Inggris yang bernama John Locke. John Locke juga yang awal merumuskan tentang hak alamiah, yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang meliputi hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya tentang sumber sosiologis. Dikarenakan masyarakat Indonesia itu multikultural, jadi dalam perbedaan tersebut diperlukannya hak dan kewajiban manusia agar terjalin hubungan yang selaras. Sumber politik. Undang-Undang Dasar tahun 1945 belum cukup menjadi landasan untuk kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selanjutnya yaitu tentang urgensi hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama, akan terjalin hubungan harmoni antara rakyat dan pemerintah jika hak dan kewajiban berlangsung. Yang kedua, dengan adanya hak dan kewajiban akan terjalin hubungan yang selaras dan serasi antara individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang identitas nasional. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian, mengapa identitas nasional penting? Karena identitas nasional dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, terkhusus meliputi kekhasan yang positif seperti bangsa yang beradab dan juga bangsa yang unggul. Selanjutnya yaitu tentang sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis mengenai lahirnya identitas nasional. Yang pertama yaitu sumber historis. Awal mula adanya identitas nasional yaitu ketika bangsa Indonesia mulai tersadar bahwa mereka itu sedang dijajah oleh bangsa lain. Lebih tepatnya pada tahun 1908, itu juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian sumber sosiologis. Identitas nasional terbentuk saat adanya interaksi atau persinggungan budaya secara alamiah baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Kemudian sumber politis. Identitas nasional meliputi bendera yang berwarna merah putih, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan lambang Garuda Pancasila serta lagu Indonesia Raya. Materi yang keempat yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan
cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa bersangkutan. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas, itu dari bahasa Jawa yang punya arti pandangan, dan Nusantara gabungan dari kata nusa yang artinya pulau. Tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ras, atau suku. Kemudian ada latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang adanya wawasan Nusantara. Latar belakang historis. Awal mula lahirnya wawasan Nusantara ketika Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 September 1957 mengeluarkan deklarasi. Selanjutnya, deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi Juanda. Kemudian latar belakang sosiologis. Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang awalnya wawasan Nusantara yaitu kesatuan dan keutuhan wilayah, kemudian diubah menjadi persatuan bangsa dikarenakan bangsa Indonesia tidak ingin terpecah-pecah lagi. Selanjutnya yaitu ada latar belakang politik. Adanya kepentingan nasional. Bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini merupakan turunan dari Deklarasi Juanda. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.